Jae-in berdering. Itu adalah panggilan dari direktur pelaporan. Mengeluh karena mereka menahan informasi berita yang bagus sendirian. Meminta mereka untuk menyusun data dan memberikannya kepada mereka untuk disiarkan. Membicarakan masalah ini. Saat semua orang merasa putus asa dengan situasi saat ini, Kim Shin mengusulkan untuk meluncurkan acara baru. Kim Shin dan saudaranya menemukan Presiden Lee. Mengajukan proposal kepada Presiden Lee. Namun, mereka mendapat penolakan keras dari Presiden Lee. Melihat situasi itu, Kim Shin berkata kepada kakaknya bahwa dia ingin pergi ke pedesaan. Memfilmkan acara yang dia dirikan sendiri. Presiden Lee menyetujui permintaan mereka. Namun syaratnya adalah acara harus diperiksa terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Luo Wei menelpon DH lagi. Pada saat yang sama, mereka berani menelepon F. Namun mereka semua diberitahu bahwa sedang sibuk. Luo Future menelepon DH lagi. Mereka sepakat untuk bertemu besok. Semua ini kebetulan didengar oleh bibinya. Saya ingin menghentikan mereka untuk terus berkencan. Keduanya mulai bertengkar karena hal ini. Nenek pergi dengan marah. Saat itu, orang berpakaian hitam yang datang dari masa depan menemukan nenek. Pria dari masa depan ini sedang duduk di taman sambil menangis. Tiba-tiba ia mendengar suara dari belakang. Sebuah tangan hitam perlahan mendekat. Dia berbalik dan melihat. Keduanya terkejut oleh F. Mereka bahkan mulai bertarung. Nenek ketakutan dan berlari secepat mungkin. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam melintas. Bibi tidak menyebutkan secara spesifik siapa. Hampir saja membuatnya ketakutan sampai kehilangan semangat. Ternyata Ketua Lee yang mencarinya. Bibi sengaja menyebutkan di depan Ketua Lee. Melihat masa depan cucunya. Berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Ketua Lee. Untuk menghindari kejaran si hitam. Mengajukan untuk tinggal sementara di tempat tinggal Ketua Lee selama sebulan. Ketua Lee mengatakan memberikan padamu tidak masalah. Bibi memberitahunya bahwa cucunya sudah tertarik pada seseorang. Tidak disebutkan oleh Bibi siapa secara spesifik. Untuk mengawasi dirinya yang masih muda. Harus tetap menjadi pekerja kebersihan. Mengusulkan agar Ketua Lee mengirimkan pengawal untuknya. Si hitam mengamati Bibi dari luar dengan teropong. Menemukan ada pengawal yang melindungi dengan setia. Segera melaporkan kepada atasan. Ada pengawal di sekitarnya seperti senjata manusia. Ditegur keras oleh atasan. Pagi itu, Sui Ujing bertemu dengan Luo Weilai di kantor. Ajak dia minum di jam malam ini. Awalnya, Roh Mirai ingin menolak. Tapi dia tidak tahan dengan rayuan manja dan lembutnya. Akhirnya, Z menyetujuinya. Barusan saja. Seo Yukyung tahu perasaan Park Sisu terhadap Roh Mirai. Dia mendorongnya untuk mengejar Roh Mirai. Secara terlihat, Seo Yukyung ingin membantu Park Sisu. Namun diam-diam dia berharap mereka tidak akan bersatu. Karena dia juga ingin menjadi burung phoenix yang terbang tinggi. Eoma tahu rencana jahat Seo Yukyung. Dia memberitahu Seo Yukyung bahwa pasangannya adalah Kim Shin. Dan meminta mereka berdua untuk mencoba berkencan. Eoma tahu Seo Yukyung ingin Roh Mirai menolak Park Sisu. Supaya dia bisa mengambil kesempatan. Untuk mencegah semuanya terjadi. Eoma memberitahu Kim Shin. Roh Mirai mengajaknya pergi ke jam malam ini untuk bersenang-senang. Karena ponselnya rusak, dia minta saya memberitahumu. Saya pikir Luo telah mengatur kejutan di masa depan. Datanglah Luo di masa depan. Teman-temannya semua menasihatinya untuk tidak terlalu fokus pada satu hal saja. Tepat ketika aku hendak mengungkapkan cintaku kepada Luo Weilai dengan bunga di tangan. Jin Xin datang dengan cepat. Dia sangat marah melihat semua ini. Saat dia hendak menyatakan cintanya kepada Luo Weilai dengan membawa bunga. Dia mengucapkan selamat kepada mereka lalu pergi. Luo Weilai meletakkan bunga itu di bangku. Aku buru-buru mengusirnya. Dia buru-buru mengejarnya keluar. Namun, Jin Xin menyalahkan dia karena bermain dua hati. Pria yang cemburu sudah kehilangan akal sehatnya. Dan dia bahkan mewawancarai perasaan Luo Weilai dengan sendok. Akhirnya keduanya berpisah. Tante Weiwei benar-benar jenius dalam bermain catur. Park Sairoi minum sendirian. Park Sairoi mengatur pengakuan cinta yang romantis. Tak terduga dia marah-marah padaku. Saat ini, Luo Future menelepon DH. Harap sampaikan kepada Park Seo Joon melalui Sukyung. Dia menyesal atas kejadian tadi. Namun wanita licik itu hanya mengatakan bahwa Luo Weilai tidak datang. Park Seo Joon merasa sangat kecewa. Jin Xin berjalan di jalan dan melihat Fecer Luo Mirai. Api cinta dalam iman emas. Mengambil DH dan mengajak Park Seo Joon bertemu. Di sisi lain, Sui Ujing menemukan Luo Weiwei. Menganggap bahwa dia tidak seharusnya pergi begitu saja. Minta dia menelepon Park Seo Joon melalui DH dan menjelaskan batasan hubungan mereka. Luo Mirai menghubungi DH Park Sesu. Namun pada saat itu, Park Seo Joon sedang berbicara dengan Jin Xin tentang masa depan Luo. Kim Shin tidak menganggap Park Seo Joon, si karakter kecil, serius. Park Seo Joon mengungkapkan identitasnya sebagai pemegang saham YBS. Tapi Jin Xin menolak untuk mempercayainya. Park Seo Joon tidak ingin melanjutkan percakapan dengan Kim Shin, si topi bodoh itu. Berbalik dan pergi. Dia berhasil menghubungi DH Sekretaris Choi. Harus mendapatkan kembali identitasnya dalam sebulan. Saat Luo Wei baru saja melewati petunjuk ibu di toko tepung. DH memerintahkan orang untuk mengirimkan resume Park Seo Joon. Dan membuat penulis naskah Park bersemangat. Selain sering melamun di kelas, tidak ada cacat. Segera membuka sejarah keluarga perusahaan lagi. Eksekutif perusahaan Ki bernama Park.
Sepertinya dia sudah memikirkan sesuatu. Saat itu kakak datang menemui Kim Shin. Ingin meminta bantuan Kim Shin untuk membantu Luo Wei membuat program rumah berhantu menjadi lebih baik. Saat itu juga, Luo Weilai mendapat petunjuk dari ibu-ibu penjual tepung. Menemukan salah satu dari 10 rumah berhantu paling menakutkan di dunia. Dan membuat penulis skenario PI yang penuh inspirasi terkesima. Luo Wei meminta penulis naskah Park untuk mempercayakan proyek ini padanya. Jika tidak berhasil, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Setelah berdiskusi dengan pemimpin tim dan penulis naskah Park, mereka memutuskan untuk memberinya kesempatan. Meskipun kakaknya keras. Namun, dia masih membawa nenek berusia lanjut ke toko pakaian untuk membeli jaket bulu. Karena rumah berhantu berada di atas gunung. Setelah matahari terbenam, tempat itu menjadi seperti kulkas. Orang tua di generasi sebelumnya pada saat bulan purnama melihat seorang wanita duduk di tepi jendela, mengenakan gaun pengantin putih dan melambaikan tangan padamu. Sedangkan tim muda mendengar suara tangisan setiap malam. Dia menjadi gila seperti orang gila. Mereka menduga suaminya membunuh istrinya. Namirai dan Kim Shin pergi ke rumah hantu untuk bermalam. Wanita ini sedang bertanya kepada nenek tentang rumah berhantu. Tiba-tiba kakinya tergelincir dan jatuh ke bawah. Rasa sakit yang tajam merangsang sarafnya. Dan kakinya lengket dengan api. Terbakar sembarangan. Kaos kaki dan daging melekat bersama. Dia mengeluarkan benang sutra yang dikirim melalui pos. Rasa sakit yang menusuk merasuki seluruh tubuhnya. Dan dia harus menahan rasa sakit. Menuju salah satu dari 10 rumah berhantu teratas di dunia. Sebelum malam tiba, mereka akhirnya tiba. Melihat rumah yang kelam di depan mereka. Yewe masuk dengan ragu. Terperangkap di dalam rumah yang sunyi. Bayangan pohon di sekitar rumah menjadi semakin panjang. Perasaan kelam menjadi semakin kuat. Kim Shin tiba-tiba melihat mata merah di sebelahnya. Kamu lihat mata merah yang berkedip-kedip itu? Ternyata itu adalah kamera. Tim produksi telah memasang banyak kamera sebelumnya. Untuk merekam makhluk-makhluk supranatural. Saat Luo Weiwei dan Jin Shin menaiki tangga dalam kegelapan. Roh Mirai tanpa sengaja melukai kakinya yang sudah terluka. Jin Shin dengan cepat mendukung Luo Weiwei. Mereka saling menatap di bawah sinar bulan. Jin Shin perlahan ingin mencium Luo Weiwei. Saat itu, Roh Mirai tiba-tiba teringat perkataan neneknya. Bahwa jika mereka bersama, seseorang akan pergi. Dia menghindari Jin Shin. Dia menghindari Kim Shin yang malu dan menyarankan untuk melanjutkan bekerja. Wei dan B mengetahui melalui membaca jurnal yang ditinggalkan tuan rumah. Tempat ini sama sekali tidak berhantu seperti desas-desus. Ini adalah sebuah tragedi cinta. Tuan rumah tersiksa oleh penyakit kanker yang dideritanya sepanjang hari. Istri merawatnya dengan setia tanpa meninggalkannya. Namun tuan rumah akhirnya tidak tahan dengan penderitaan penyakitnya dan memilih untuk pergi. Namun istri memilih untuk pergi bersamanya karena merindukan suaminya. Setelah Lo Meilai mengetahui kisah cinta mereka, memikirkan jika dirinya bersama dengan Kim Shin, akan merasa sedih seperti mereka. Mereka merasa tempat ini berhantu karena tuan rumah sedang sakit. Istri mengenakan gaun pengantin yang pernah dipakainya saat menikah. Mereka berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Gaun pengantin dipakai oleh model dan digantung di depan jendela. Pria tuan rumah berteriak setiap malam karena menderita sakit. Para ODG mendengar teriakan itu. Ditambah dengan gaun pengantin yang disinari sinar bulan. Barulah semua orang akan mengira rumah itu berhantu. Ketika sinar matahari menyinari seluruh rumah. Tidak ada hantu di sini. Hanya pasangan yang saling mencintai dan menyayat hati. Tolong hargai orang yang diam-diam mencintaimu di sekitarmu. Mungkin, suatu hari ketika dia benar-benar pergi. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Itu kamu, bukan dia. Saat kembali ke kantor, kakak menemukan Kim Shin dengan buku tabungan. Memintanya untuk tidak mendekati Roh Mirai. Kalau tidak, saya akan memukul kamu. Ketika ide kreatifmu diambil alih oleh atasan. Apakah kamu akan melawan atau hanya menerima dengan diam-diam? Lee Jae-so tertarik pada materi yang direkam oleh Roh Mirai. Dia mencabut identitas penulis naskah Roh Mirai. Bersikeras untuk menyiarkan dalam bentuk rumah berhantu. Semua orang merasa tidak adil bagi Roh Mirai. Park Sae-so menemui Lee Jae-syu untuk berdebat. Lee Jae-syu meremehkan identitas fake-nya yang kecil. Dia mengancam untuk memecatnya jika dia terus mengganggu. Park Seo-joon tidak ingin berbicara lebih banyak dengan orang bodoh ini. Dia menghibur Roh Mirai. Dia pergi dengan gaya yang angkuh. Roh Mirai membawa proposal yang telah ditulis selama 5 hari. Dia ingin mencoba lagi. Satu-satunya yang menyambutnya adalah ejekan Wei Jin. Luka kaki Roh Mirai sangat parah. Saat mengambil obat pereda nyeri, rasa sakit menusuk merambat di seluruh tubuhnya. Park Seo-joon diam-diam memberikan perban steril. Dan menemaninya pergi ke rumah sakit. Ketika keduanya kembali ke kantor. Sedang menyiarkan ide kreatif Roh Mirai. Lee Jae-syu dengan penuh semangat mengarahkan. Semua orang tidak puas melihat tindakannya. Namun Kim Shin menayangkan program setelah itu. Dia menceritakan kisah cinta yang menyedihkan dan indah. Hanya ada pasangan suami istri yang menyayat hati. Dengan tegas, ia pergi dengan mobilnya. Tidak mengikuti jalannya sendiri membuatnya sangat marah. Namun saat itu, Roh Mirai menangis dengan haru di matanya. Dengan bersemangat ia berlari mencari Kim Shin. Namun Kim Shin sudah pergi. Roh Mirai menelepon DH Kim Shin.
Kim Shin melihat panggilan masuk dari DH. Sedang melintas di luar gerbang perusahaan. Melihat roh Mirai yang gelisah. Dia teringat kata-kata kakaknya padanya. Meninggalkan dengan tegas mengendarai mobil. Dia tidak bisa membuat kehidupan roh Mirai tidak bahagia karena kekeras kepalanya. Menyebabkan kehidupan yang tidak bahagia bagi roh Mirai. Rating kali ini akan langsung memengaruhi apakah acara bisa terus ada. Pagi itu, kakak menggunakan keahlian judi. Perlahan-lahan membukanya. Hasilnya adalah 9,8%. Keduanya berpelukan dengan penuh kegembiraan. Semua menunggu DH Presiden Lee di sekitar mesin DH. DH tiba-tiba teringat. Presiden Lee setuju untuk melanjutkan acara. Semua sangat gembira setelah mendengarnya. Park Saewo menelepon DH ibu besar. Dia ingin meminta bantuan dari Bibi untuk mengejar Ro Wei Lai. Kejadian itu didengar oleh Su Yeojing yang kebetulan lewat. Bibi memintanya untuk meninggalkan Park Sisu. Permainan sudah berakhir. Su Yeojing teringat bertemu Bibi di supermarket suatu kali. Dengan keheranan, dia melihat Bibi memiliki buku harian yang sama dengan Ro Wei Lai. Dia diam-diam masuk ke ruang ganti Bibi. Dia menemukan buku harian yang mencatat kehidupan masa lalu dan sekarang. Wanita ini menemukan rahasia orang dari masa depan. Dia membuka buku harian yang mencatat kehidupan masa lalu dan sekarang. Barulah dia menyadari bahwa semuanya adalah konspirasi. Mulai dari kecelakaan mobil dia. Semuanya terus berjalan sesuai skenario orang dari masa depan. Apalagi Park Se-su, putra tertua Chaebol, juga dicuri oleh orang-orang dari masa depan. Jika dipikirkan lebih dalam, hal itu sangat menjijikkan. Dia memutuskan untuk mengungkap konspirasi Bibi dari masa depan. Saat itu, dia mendengar suara pintu terbuka. Dia diam-diam merobek satu halaman. Bibi kembali ke ruang ganti. Melihat Su Yeojing sedang memegang buku harian miliknya. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, "Ini adalah novel yang saya tulis saat wacat. Mari kita lihat, nanti kita akan tahu apakah itu benar-benar sebuah novel." Su Yeojing tiba di kantor. Sementara semua orang tidak ada. Temukan buku harian Luo Mirai. Mengambil foto diari dengan ponsel. Dia mengirimkan foto diari yang sebelumnya dia robek dan difoto. Mencari orang untuk memastikan apakah mereka adalah orang yang sama. Su Yeojing mengikuti wanita tua itu. Menemukan bahwa dia pergi menemui Presiden Lee. Merasa agak aneh. Wanita tua itu berjalan di jalan. Tiba-tiba teringat akan kenangan bersama Kim Shin. Berjalan bersama di jalan setapak. Tawa mereka menyatu. Wanita tua itu tiba di toko buku yang pernah dikunjungi bersama Kim Shin. Mendengarkan lagu-lagu yang biasa didengar sebelumnya. Duduk di kursi yang pernah diduduki. Tak bisa menahan air mata. Seseorang berpakaian hitam merunduk di luar pintu. Melihat semua ini juga membuatnya terharu. Su Yeojing menemukan orang berpakaian hitam di pintu. Orang berpakaian hitam melihat Su Yeojing 0 MSX dan segera lari menjauh. Su Yeojing mengejarnya dengan cepat. Ingin menangkapnya dan bertanya mengapa dia lari. Orang berpakaian hitam bergegas bersembunyi di dapur belakang restoran. Su Yeojing menunggu di luar. Orang berpakaian hitam diam-diam mengintip. Setelah melihat situasi aman, dia keluar. Segera melaporkan ke atasan. Orang-orang zaman ini terlalu menakutkan. Bisakah digantikan oleh orang lain? Hal ini membuat Su Yeojing merasa bingung. Saat itu, dokter menelepon DH. Setelah diuji, catatan harian itu berasal dari tahun. Ini adalah kalimat yang sama. Namun kertasnya sudah berusia 25 tahun. Su Yeojing menemui Park Saeso dan menceritakan semua ini padanya. Dan memberitahunya bahwa nenek itu datang dari masa depan. Park Saeso merasa agak lucu. Dia enggan percaya pada Su Yeojing. Bertanya apa yang tertulis di dalam catatan masa depan nenek itu. Mengatakan bahwa kamu dan aku akan menikah. Park Saeso mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Akan segera pergi untuk menyelidiki. Meskipun dia seorang wanita yang licik, tapi pikirannya tidak terlalu bagus. Meskipun dia diam-diam memutuskan untuk tidak menyerah. Saat itu, mereka tertarik oleh suara ramai di kantor. Kejadian di kereta bawah tanah menimbulkan kehebohan besar. Bahkan dia mendapatkan penghargaan J dari Dewan Darurat. Meskipun matanya yang berwarna mencurigakan memperhatikannya. Namun dia tetap gigih. Memotong rambut dan berdandan sebagai karyawan. Dan membeli sepasang mata yang bisa merekam X. Akan segera pergi untuk menyelidiki. Seorang jurnalis yang cantik. Akan menyusup ke karaoke untuk mengungkapkan kebohongan. Jika terbongkar, pasti akan dimakan oleh hiu. Untuk menjadi trending, dia tidak ragu. Namun Luo Wei Lai diatur untuk membantu di dapur. Meskipun mata sipir yang curiga memandangnya dengan tajam. Namun dia tetap gigih. Siap untuk mencari kesempatan masuk ke tempat pembuatan J palsu di dalam rumah. Park Seo-joon mengunjungi dia sebagai pelanggan. Roh Mirai mengatakan dia akan pergi beberapa hari. Sedikit merindukan orang-orang di tim. Park Seo-joon tahu bahwa dia merindukan Kim Shin. Memberitahunya bahwa Kim Shin makan dan tidur dengan baik. Belum sempat bicara beberapa kata. Roh Mirai segera pergi kembali. Karena takut identitasnya terbongkar. Kim Shin baru saja tiba di luar pintu jar. Langsung dikenali oleh pelayan. Pelayan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ibunya di kereta bawah tanah. Kim Shin menyebut pelayan baru sebagai ME-nya. Meminta bantuan untuk merawatnya. Dan meninggalkan nomor DH-nya. Kabar menyebar dengan cepat. Rekan kerja yang bekerja bersama Roh Mirai